Kalau orang-orang beriman saat dibacakan Al-Quran, karena dia tahu tentang kebenarannya, maka dia imannya akan semakin bertambah. Tetapi kalau orang-orang kafir, dia yang tidak iman, meskipun Al-Quran di hadapannya, Allah akan memberi dinding penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat Al-Isra ayat 45. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Yang artinya, apabila kamu membacakan Al-Quran, niscaya kami akan adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Di dalam adab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i beliau diriwayatkan, beliau berkata, aku meriwayatkan dari Ismail bin Konstantin, dia menuturkan bahwa kata Al-Quran merupakan kata benda isim, bukan bentukan dari kata dasar qoro'a. Jika kata Al-Quran berasal dari kata dasar qoro'a, tentu semua yang dibaca manusia dapat dinamakan Al-Quran. Jadi ayat ini ayat yang menegaskan bahwa ketika ada orang dia tidak beriman dengan hari akhir, dia tidak masuk kategori seorang mukmin. Saat Al-Quran dibacakan kepada dia, maka Allah akan memberi sebuah dinding penutup, hingga orang itu dia tidak akan bisa memahami, tidak akan bisa dia itu mendengar dengan baik, dan seterusnya dan seterusnya. Ini merupakan sebuah pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau kita di dalam awal surat Al-Baqarah itu Allah berfirman, Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Ada orang-orang yang mereka itu kufur, baik dipaksa atau tidak, mereka tidak akan pernah iman. Kenapa?
karena Allah telah menutup hatinya, Allah telah menutup pendengarannya, Allah telah menutup penglihatannya. Maka mereka tidak akan pernah bisa melihat perkara yang hak. Oleh sebab itu, ketika Allah sudah memberi penutup, mereka tidak akan pernah bisa melihat. Nah, ini kalau di dalam beberapa kitab tafsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir Qurtubi diriwayatkan, bahkan tidak hanya dalam konteks ini. Dulu ketika Allah menurunkan surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, sampai seterusnya. Ayat yang menegaskan bahwa Abu Lahab nanti sayasla naro, akan masuk neraka. Padahal Abu Lahab itu paman Rasulullah sendiri. Abu Lahab punya istri namanya Ummu Jamil. Setelah mendengar kabar bahwa turun surat Al-Lahab memastikan Abu Lahab masuk neraka, Ummu Jamil tidak terima. Ummu Jamil dia terkenal sebagai seorang perempuan yang bibir atau ucapannya itu sangat pedas tajam. Maka dia ingin melabrak Rasulullah. Ketika itu Rasulullah dengan Abu Bakar. Maka ketika Abu Bakar melihat Ummu Jamil, langsung memberi kode kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, Ummu Jamil datang mencari kamu. Dia perempuan yang omongannya sangat tajam. Apa tidak lebih baik engkau sembunyi? Maka Rasulullah menyampaikan, oh dia tidak akan bisa melihatku, karena Allah sudah menutup antara dia dengan aku. Maka di sepanjang pertemuan itu, Ummu Jamil itu dia mencaci Nabi Muhammad di hadapan Abu Bakar karena dia tidak melihat Rasulullah. Ada banyak hadis yang menceritakan tentang sejarah ini. Ada juga kalau di dalam riwayat yang lain itu ada namanya Hafnah. Karena Rasulullah kalau dalam sholat itu kita semua pasti ada sujud. Sujud itu satu perkara yang menjadi penyebab orang-orang kafir tidak mau masuk Islam, karena mereka itu betul-betul memiliki sifat sombong. Untuk sebuah cemeti yang jatuh, pemukul onta yang jatuh, mereka tidak mau mengambilnya kalau di tempat umum, karena berarti harus membungkuk. Maka memanggil budaknya, tolong cemeti ambilkan. Karena kalau ngambil berarti membungkuk. Karena mereka tidak mau membungkukkan ini. Tapi di dalam sholat kita dituntut harus sujud, bahkan meletakkan anggota paling mulia dalam diri kita, yakni kepala, di tempat kaki. Makanya mereka betul-betul tidak mau melaksanakan itu. Sampai kalau di dalam kitab Ummul Barohin itu ada sebuah hadis, orang-orang munafik mereka ketika melihat Nabi Muhammad sujud meletakkan kepalanya pada batu, orang-orang munafik itu ngambil batu kemudian ditempelkan di kepalanya. Jadi bukan dia yang turun meletakkan kepala di batu, tapi batu diambil ditempelkan di kepala sambil berkata yakfini hadza, kalau tujuannya kepala nempel di batu dengan gini sudah cukup. Karena memang tidak mau merunduk. Maka melihat Rasulullah dalam sholat itu beliau sujud, Hafnah itu dia mencari debu mau ditaburkan atau dilemparkan kepada Nabi. Tapi setelah dia memiliki niatan ini, dia mencari Nabi itu nggak ketemu, dimanapun dicari nggak ketemu, karena Allah sudah menutupnya. Nah ini yang ditegaskan di dalam surat Yasin, Allah berfirman, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'ausyainahum fahum la yubsirun. Di depan mereka Allah menjadikan sebuah dinding, di belakang mereka Allah menjadikan sebuah dinding, dan mereka tertutupi, mereka tidak akan pernah bisa melihat. Meskipun Al-Quran betul-betul menyampaikan perkara yang hak, karena mereka tidak melihat, tidak akan pernah iman. Makanya meskipun dipaksa atau tidak, selama Allah tidak membuka penutupnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim
dipaksa atau tidak akan berubah, mereka tidak akan pernah iman. Tapi berbeda dengan orang-orang yang beriman. Kalau di dalam ayat yang lain Allah berfirman ketika orang-orang beriman itu dibacakan Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau orang-orang beriman saat dibacakan Al-Quran, karena dia tahu tentang kebenarannya, maka dia imannya akan semakin bertambah. Tetapi kalau orang-orang kafir, dia yang tidak iman, meskipun Al-Quran di hadapannya, Allah akan memberi dinding penutup. Nah ini makanya nikmat terbesar itu sebetulnya adalah nikmat iman. Ya, nikmat iman. Karena ada perbedaan antara orang munafik dengan orang kafir. Kalau orang munafik itu disifati summum bukmun umyun. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Fi qulubihim maradun, hati mereka sakit. Pokoknya kalau orang munafik itu penyebab tidak imannya karena faktor di mana mereka itu ada kerusakan. Matanya buta. Kalau buta udah nggak bisa sembuh. Telinganya tuli, bibirnya bisu, hatinya rusak. Tapi kalau orang kafir, sebetulnya matanya sehat, telinganya sehat, hatinya sehat. Cuma Allah menutupnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Lah kita oleh Allah tidak diberi hati yang sakit, tidak ditutup, tapi kita diberi hidayah. Makanya nikmat terbesar itu sebetulnya adalah nikmat Islam, nikmat iman. Dan semoga melalui kajian kita ini, ketika dibacakan Al-Quran, semoga iman kita bersama semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mari kita bersama-sama menutup kajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, Allah memberi kita hidayah, maunah, inayah, dan kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.